Jadi kalau misalnya lanjutan meditasi setelah meditasi dasar, meditasi lanjutan itu bagaimana kita memahami sang ruang. Jadi sudah bukan nafas lagi. Alam semesta ini menjadi rahmat karena adanya jiwa kita. Adanya jiwa kita yang memakai casing kita gitu. Rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Padepokan Tirta Sirot Asifa Ciburial, Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya, Bogor Barat. Pada malam Jumat ini kita bertemu kembali di Padepokan dengan berharap kita bisa menambah keilmuan, pemahaman, berkesadaran. Jadi kalau kita mempelajari awal meditasi itu, ya kita berusaha memahami, mengontrol ritme sang nafas. Jadi kita memahami nafas keluar masuknya sang nafas. Kita amati, kita perhatikan, kita nikmati. Begitu indah dan luar biasanya sang nafas menemani kita dalam kehidupan. Itu permulaan awal bermeditasi. Selanjutnya tingkatan yang berikutnya, kita benar-benar mencoba mengaktifkan kekuatan yang ada di dalam diri, yang ruangan-ruangan yang menyelimuti di dalam tubuh kita, panca indera kita, seluruh elemen jiwa raga kita. Ini tingkatan setelah meditasi dasar. Nafas dulu. Setelah kita mengenal sang nafas, kita mengenal sang ruang, sang pelaku, sang punya kehendak. Jadi kita selaku penyaksi, kita menyaksikan alam semesta ini berbicara, alam semesta ini berkomunikasi, saling melengkapi satu sama lain, dan saling berbagi manfaat satu sama lain. Kita hanya selaku penyaksi daripada sang hidup. Jadi tingkatan berikutnya itu kita akan memahami, menyadari kita selaku penyaksi, kita selaku memahami seluk-beluk sang jiwa, sang hidup, sang berkuasa melalui
kesadaran. Dan kesadaran itu letaknya di mana? Kesadaran itu adanya meliputi. Makanya kalau meliputi apa tadi kita? Meliputi alam semesta. Kita bagian daripada semesta. Jadi kesadaran itu tidak terbatas hanya manusia. Seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta raya maupun semesta pribadi, ini semuanya diliputi oleh kekuatan, kedahsyatan yang luar biasa. Jadi masing-masing kalau kita sudah menyadari selaku penyaksi, kita saling bisa berkomunikasi. Dengan bahasa apa? Ya bahasa jiwa, karena masing-masing punya jiwa. Kalau kita perhatikan nih, kita seolah-olah nggak ada apa-apa, cuman sendirian. Padahal banyak banget jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita, termasuk sang ruang ini, selalu meliputi semuanya. Bila kita sudah memahami sang ruang, ya diartikan sang ruang itu kekosongan atau apa, cuman kosong itu isi, karena kekosongan itu punya kemampuan, kekuatan yang tidak bisa dipikirkan oleh panca indera kita. Makanya kita mumpung masih punya panca indera ini selaku pengamat, penyaksi. Jadi kita saksikan aja. Jadi kalau misalnya lanjutan meditasi setelah meditasi dasar, meditasi lanjutan itu bagaimana kita memahami sang ruang. Jadi sudah bukan nafas lagi, tapi yang kita sadari, kita berkesadaran dengan sang ruang. Itu kalau sudah sang ruang kita bisa menyadari, menyaksikan, itu kita bisa berkomunikasi dengan apa aja. Sepanjang masih berjiwa, kita akan saling berkomunikasi. Jadi nggak ada batasan, komunikasi nggak ada batasan. Misalnya ini contoh, salah satu yang ikut camp kita melakukan hal-hal yang merusak pemahaman kesadaran mereka, berbuat yang akan merugikan dirinya sendiri maupun alam semesta yang lain, secara otomatis saling memberitahu kepada sang pembimbing. Itu nggak benar. Nah kemudian mereka sinergi untuk memberikan ilham, firasat, intuisi kepada sang pelaku hal-hal yang kurang baik itu tadi, bahwa itu nggak bagus itu. Nah, tinggal penangkapan masing-masing individu jiwa ini, peka apa enggak bahwa ini adalah peringatan atau petunjuk atau sinyal bahwa kita harus kembali kepada tugas selaku khalifah, yaitu untuk menghayu-hayuning bawono tadi. Semesta ini menjadi rahmat karena adanya jiwa kita yang memakai casing kita gitu. Jadi lanjutan daripada meditasi dasar itu kita sudah nggak akan kesamaran, benar-benar merealisasikan sahadat jiwa itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu semua harus dilatih.
latihan bagaimana memahami sang ruang. Jadi meditasi dasar itu memahami sang hidup, berupaya berkesadaran dengan sang hidup, yaitu sang nafas. Karena kalau sang nafas kita tidak paham, berarti kita belum sadar bernafas. Nanti setelah tingkatannya dasar, tingkatan lanjutan, kita sadar dengan sang ruang. Apakah sama sang ruang dengan sang waktu? Berbeda. Kalau waktu itu masa, hitungan, atau matematika pasti gitu. Jadi hitungan jam. Kalau sang ruang itu sudah nggak pakai masa, sudah nggak pakai hitungan waktu, tapi hitungan berkesadaran dengan sang ruang ini. Karena kita sudah memahami jati diri yang sejati. Karena memang sebenarnya alam semesta ini yaitu kehendak yang disebut Allah, Sang Yang Toyo, Tuhan, siapa aja itu. Ingin merealisasikan, ingin keakuannya. Nah, itu dalam fakta kehidupan, fakta kenyataan yang bisa disaksikan, meliputi alam zahir maupun alam batin. Alam yang kasat nyata yang bisa disaksikan, dirasakan oleh panca indera, tapi ada juga alam makhluk atau yang lain yang hanya bisa difahami, dimengerti, dilihat, dirasakan oleh sang jiwa. Dengan bahasa jiwa tentunya. Bila kita sudah tahapan lanjutan mengenal sang ruang ini, itu sinerginya udah sinergi antar jiwa. Antar jiwa. Bagi siapa yang bisa memahami, berkesadaran sang ruang, sudah itu sudah akan dan pasti ya, pasti taruhlah 85% itu bisa berkomunikasi dengan sesama jiwa. Entah jiwa yang kasat oleh panca indera kita maupun jiwa yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Tapi kita bisa merasakan karena sama-sama sebagai sang ruang.